Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuliana Sari. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 1B dengan NIM 211111040. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah penulisan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia di muka bumi. Nah, kita akan pelajari lebih dalam tentang Al-Quran, mulai dari sejarah penulisan Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW hingga kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab dikenal dengan bangsa yang buta huruf. Mereka tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang mendapat julukan ummi karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Walaupun masyarakat Arab dikenal dengan bangsa yang buta huruf, tetapi mereka memiliki daya ingat yang tinggi, di mana dibuktikannya mereka yang mampu menghafal beberapa syair Arab dengan jumlah yang begitu banyak. Maka pada saat penurunan Al-Quran, Rasulullah merintahkan kepada mereka supaya Al-Quran dihafal, dibaca, dan mewajibkan membacanya pada saat melaksanakan sholat. Pada penulisan Al-Quran, Rasulullah mengangkat beberapa sahabatnya untuk merekam setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya. Alat yang digunakannya pun juga sangat sederhana, yaitu ada usub atau pelepah kurma, likhof atau batu halus berwarna putih, riko atau kulit, aktab atau tulang unta, aktab atau bantalan dari kayu. Dan yang paling punya peran banyak dalam penulisan Al-Quran ini adalah Zaid bin Thabit. Setiap turun wahyu, Rasulullah selalu memerintahkan juru tulisnya yaitu Zaid bin Thabit dan para sahabatnya untuk mencatat dan menempatkan serta mengurutkan sesuai petunjuk dari Rasulullah SAW. Karena pada saat itu belum mengenal kertas seperti kertas yang kita gunakan sekarang, para sahabat Rasulullah menggunakan sarana alat tulis lainnya seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang belulang, bebatuan, dan juga diambil dari hafalan para hafiz muslimin. Di masa Rasulullah, ada 3 unsur yang terkait dalam pemeliharaan Al-Quran, yaitu hafalan dari mereka yang merupakan hafiz Al-Quran, naskah-naskah yang ditulis oleh Nabi, dan naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, pembukuan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah itu wafat, maka diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah di muka bumi. Di masa pemerintahannya itu, penduduk Yamamah itu masih belum kuat imannya, seperti banyaknya masyarakat yang tidak membayar zakat, banyak yang murtad, dan juga ada yang mengaku dirinya sebagai nabi. Melihat kondisi seperti itu, Abu Bakar lalu mengambil tindakan dengan memerangi mereka sehingga terjadi peperangan besar di Yamamah. Dari peperangan tersebut menimbulkan para penghafal Al-Quran banyak yang gugur, dan itu membuat Umar bin Khattab sangat khawatir. Lalu Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar mengusulkan agar membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, tetapi Abu Bakar menolak hal tersebut karena Rasulullah tidak pernah melakukan pembukuan terhadap Al-Quran. Lalu Abu Bakar menceritakan kepada Zaid bin Thabit. Lalu bagaimana tanggapan Zaid? Zaid bin Thabit pun juga menolak usulan Umar. Akhirnya Zaid bin Thabit dan Abu Bakar bertukar pendapat hingga memutuskan
Zaid bin Thabit menerima usulan dari Umar dengan lapang dada untuk melakukan penulisan terhadap Al-Quran. Kemudian Abu Bakar mengangkat beberapa panitia yang terdiri dari Zaid bin Thabit dan 3 sahabatnya seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Dalam pembukuan Al-Quran tersebut, pekerjaan Zaid bin Thabit sangat teliti. Walaupun dia seorang penghafal Al-Quran, tetapi dia masih mencocokkan hafalan atau catatan sahabat lainnya dengan menghadirkan beberapa orang saksi. Lihat pengumpulan Al-Quran ini untuk kepentingan umat. Nah, setelah pengumpulan Al-Quran selesai dalam kurun waktu 1 tahun, Zaid bin Thabit kemudian menyerahkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya, yang nomor ketiga adalah pembukuan pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini terdapat perbedaan dalam pembacaan Al-Quran karena adanya perbedaan dialek antar suku yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kemudian Utsman bin Affan mengambil kebijakan untuk memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar yang nantinya akan dikirim ke beberapa daerah. Kemudian Utsman bin Affan mengutus orang untuk meminjam mushaf kepada Hafsah, istri Rasulullah SAW. Dan Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Ar-Rahman bin Haris bin Hisham, yang bertugas untuk membukukan Al-Quran dengan menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah panitia tersebut menyelesaikan tugasnya, Utsman bin Affan memerintahkan kepada mereka untuk membakar Al-Quran yang berbeda dengan mushaf yang baru mereka tulis. Jadi panitia tersebut membuat 5 buah mushaf Al-Quran, di mana 4 diantaranya dikirim ke Makkah, Syria, Basra, dan Kufah, dan 1 mushaf lainnya ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri. Nah, itu tadi sedikit sejarah penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan kembali oleh Utsman bin Affan. Dari materi tersebut dapat kita kesimpulkan bahwa penulisan ayat Al-Quran telah dimulai pada masa Rasulullah SAW dan kemudian pengumpulannya dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Utsman bin Affan, di mana pada saat penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad masih menggunakan alat sederhana seperti pelepah kurma, tulang belulang, batu-batuan, karena di masa itu masyarakat belum mengenal kertas seperti kertas yang ada pada sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.